Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali belajar TKP lumbung poin atau nilainya CPNS saat SKD. Ini adalah part 3 karena ada part sebelumnya 1 dan 2 sudah diulas pada video yang lain. Mari kita bersama belajar, mudah-mudahan teman-teman memperoleh hasil maksimal karena kami juga dulu belajarnya autodidak saat tes CPNS. Kalau belajar TKP, teman-teman pejuang ASN jangan lupa rumusnya tetap 2C, ciri dan cara. Materi kali ini adalah tentang semangat berprestasi. Jadi kalau cirinya itu bahwa nanti di soal ada tantangan dalam pekerjaan atau hal baru yang bisa diraih, tapi Anda diarahkan pada hal-hal yang lain. Apakah Anda tetap semangat dalam tantangan tersebut atau tidak? Jadi teman-teman, kalau ketemu soal tentang semangat berprestasi dalam TKP, jawabannya adalah yang mencerminkan sikap antusiasme, suka tantangan, dan ingin terus belajar. Nah, ini harus dikedepankan dalam menjawab. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung cek soal. Ada 2 soal nanti yang akan kita ulas secara menyeluruh. Langsung kita ulas soal pertama. Saya harus menyelesaikan tugas dengan cepat karena tugas tersebut telah dibatasi waktu pengerjaannya oleh atasan di kantor. Beliau memberikan batas waktu yaitu hari Jumat dalam minggu ini. Saya akan ... Ingat kata kuncinya itu tugasnya diberi batas waktu yaitu hari Jumat dalam minggu ini. Baik, kita langsung ke choice A. Meminta perpanjangan waktu sekitar 1 atau 2 hari apabila ada tugas lain dari kantor yang menumpuk yang dikerjakan dalam waktu bersamaan. B. Menyelesaikan tepat waktu pada hari Jumat, maksimal di akhir jam kerja kantor. C. Mencoba menyelesaikannya di hari Kamis jika memungkinkan. D. Menegosiasikan batas waktu yang ditetapkan oleh atasan dengan baik-baik agar tidak terlalu memberatkan dan buru-buru. E. Meminta tolong rekan lain agar tidak terlambat mengumpulkan tugasnya. Nah, bila teman-teman ketemu dengan soal semacam ini, sudah dapat apa inti pertanyaan soal karena ada batas waktu atau deadline, maka cara menjawabnya bisa dengan seperti ini. Lihat choice-nya dengan hanya membaca 3 kata atau 2 kata yang awal dari setiap choice. Misal, A. Meminta perpanjangan waktu, B. Menyelesaikan tepat waktu, C. Mencoba menyelesaikannya, D. Menegosiasikan batas waktu, E. Meminta tolong rekan lain. Maka ini kan sudah menunjukkan ada jawaban yang bisa kita eliminasi. Jawaban yang paling berpotensi memperoleh poin tinggi skor 5 yaitu yang B dan yang C. B. Menyelesaikan tepat waktu pada hari Jumat maksimal di akhir jam kerja kantor. C. Mencoba menyelesaikannya di hari Kamis jika memungkinkan. Ayo teman-teman, kira-kira jawabannya yang mana? Jawabannya yaitu yang C. Mencoba menyelesaikannya di hari Kamis jika memungkinkan. Karena itu lebih semangat berprestasi alias menjawab dan menuntaskan tugas sebelum hari akhir ditentukannya. Sedangkan yang B, meskipun ada istilah kata tepat waktu, tapi di akhir jam kerja kantor. Bisa jadi ada kendala yang menyebabkan tugas tidak tuntas. Maka jawabannya yang C. Baik, dari jawaban yang ada tadi, kita dapat analisa. Yang dapat skor 1 itu adalah jawaban yang A, skor 2 D, skor 3-nya yang E. Skor 4 itu yang B, skor 5 yang C. Kenapa skor 1-nya itu di poin A? Karena batas waktu sudah ada, tapi malah meminta untuk diganti atau ditambah perpanjangan waktu. Kemudian yang D, skornya 2 karena ada negosiasi batas waktu padahal waktunya sudah ditentukan. Yang E hanya poinnya skornya 3. Kenapa? Karena tugas diserahkan kepada kita namun meminta rekan lain untuk menyelesaikannya. Yang B dan C memang sedikit membingungkan, tapi kenapa yang B itu skor 4? Karena ada sikap tanggung jawab namun mengerjakannya itu di akhir-akhir waktu batas yang telah ditentukan. Dan skor 5 itu adalah yang C, mencoba menyelesaikannya di hari Kamis jika memungkinkan. Artinya sudah mulai kerja
pada hari Kamis. Andai pun ada kendala, maka bisa dituntaskan pada hari Jumat, namun tidak termakan deadline atau batas waktu yang telah ditentukan. Lanjut soal kedua, suatu ketika saya gagal mencapai sesuatu yang telah saya idam-idamkan. Artinya kita pernah gagal, oleh karena itu saya akan A. Meminta bantuan kepada lebih banyak orang, terutama yang bisa memenuhi ambisi saya. B. Melakukan introspeksi diri, menganalisis dan memperbaiki upaya yang telah saya lakukan. C. Mencari tahu siapa yang bertanggung jawab terhadap kegagalan saya. D. Mengambil waktu untuk menenangkan diri, tidak ingin bertemu dengan orang lain dulu karena saya malu, apalagi banyak orang yang menceritakan di belakang saya mengenai kegagalan tersebut. E. Bersedih hati, menangisi, kenapa keadaan seperti ini? Silakan teman-teman boleh dijeda sebentar untuk memikirkan mana jawaban yang kira-kira memperoleh hasil skor maksimal, yaitu 5. Karena TKP punya skor dari 1 sampai 5. Maka kita bisa terapkan lagi metode eliminasi. Nah, yang pertama meminta bantuan kepada lebih banyak orang. Terkesan bisa. Yang kedua melakukan introspeksi diri dan selanjutnya terkesan bisa. C. Mencari tahu siapa yang bertanggung jawab terhadap kegagalan saya. Oh, ini langsung dieliminasi. D. Mengambil waktu untuk menenangkan diri. Ngapain ya? Karena ini semangat berprestasi. Kita eliminasi yang D, kemudian yang E bersedih hati. Makin kita harus eliminasi. Nah, jawabannya antara A dan B. Kira-kira teman-teman memilih yang mana? Maka jawaban sebenarnya itu yang memiliki skor tinggi adalah yang B. Kenapa yang B? Karena nilai skor 5 tepat di melakukan introspeksi diri, menganalisis dan memperbaiki upaya yang telah saya lakukan. Inilah sikap terbaik yang harusnya dilakukan ketika kita pernah atau mengalami suatu kegagalan. Dari jawaban yang ada kita analisis, skor 1 itu ada pada jawaban E karena tidak ada upaya mengubah semangat berprestasinya. Kenapa? Karena hanya menunjukkan kesedihan hati. Kemudian skor 2 itu ada pada poin C. Kenapa? Karena hanya sebatas mencari tahu apa kegagalannya tanpa mencari solusi konkret. Yang skor 3 itu ada pada jawaban D. Karena di situ butuh waktu lagi untuk menenangkan diri. Memang wajar, tapi ini kan pertanyaan mengacu pada semangat berprestasi. Skor 4 itu ada poin A. Memang betul kita butuh bantuan orang lain, tapi kadang-kadang kan realitanya bantuan orang lain tidak bisa kita terima sesuai dengan kehendak kita. Maka skor tertinggi atau skor 5 itu ada pada jawaban B, yaitu melakukan introspeksi diri, lakukan analisis, dan memperbaiki upaya yang telah saya lakukan. Baik teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe, share, and aktifkan notifikasi loncengnya. Terima kasih, panjang umur pendidikan.